مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, diberikan kesehatan, lancarkan urusan kita, dimudahkan rezekinya banyak, berkah. Syarilailana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'alaika, dan kamu harusnya bisidqi wa luzumil wasti min kulli amrin wa khudh minal amali ma nutikun mudawamati alaihi, dan seharusnya atas kamu bisidqi wa luzumil wasti min kulli amrin. Pertama, harus dengan bisidqi, jujur atau juga benar, harus jujur, wa luzumil wasti min kulli amri, dan menetapkan diri di dalam tengah-tengah atau adil, min kulli amrin, pada setiap perkara. Wa khudh minal amali ma nutiqul mudawamati alaihi. Wa khudh, dan ambillah, minal amali, dari amal-amal, perbuatan-perbuatan ibadah, ma nutiqul mudawamati alaihi, yang kita sanggup untuk istiqamah, mudawamah, terus menerus, continue. Dan ambillah dan jadikanlah dari amal-amal yang kita sanggup untuk selalu continue alaihi, di atas amal tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amal-amal yang paling disukai, paling dicintai kepada Allah adalah adwamuha, yang continue, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, khudhu minal amali ma tufiquna. Kerjakanlah, ambillah dari amalan-amalan, dari ibadah-ibadah itu, ma tufiquna, apa yang kalian sanggup. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yamallu, tidak bosan, hatta tamalu, sehingga kalian semua bosan. Anjuran berikutnya adalah kita diperintahkan oleh Habib untuk Sayyid untuk jujur, kemudian luzumin wasti minal amr, min kulli amr, adil dalam setiap urusan, baik
urusan dunia, terlebih lagi urusan ibadah. Adil di tengah-tengah, tidak ke kiri juga tidak ke kanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah salah satu cara supaya kita tidak terjebak dalam gulu dalam ibadah. Seperti orang Hindu, dia puasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum. Ibadah kita tuntunannya adalah Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada agama yang sesuai dengan fitrah manusia kecuali Islam. Dalam agama lain, seorang pemuka agama ada yang dianjurkan untuk diharuskan tidak menikah. Itu merusak fitrah manusia. Islam datang untuk mengembalikan fitrah manusia itu sendiri. Maka di sini harus adil, seimbang, di tengah-tengah. Maka diperintahkan oleh Sayyid supaya dalam setiap umur, dalam setiap perkara adalah di tengah-tengah, adil. Kemudian waktu minal amali manutiqul mudawamatu alaihi. Dan ambillah dari amal-amal ibadah yang banyak itu. Islam itu lumayan luar biasa sekali. Ambillah di antara ibadah-ibadah tersebut apa yang kita sanggup untuk istiqomah. Dan ibadah yang Allah dan Rasulnya ajarkan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ibadahnya itu mengandung ajaran-ajaran internalisasi atau memberikan efek membentuk kepribadian orang tersebut. Itu ajaran Allah dan Rasul. Seperti sholat, kemudian zakat, kemudian baca Quran. Ada di situ ingin membentuk kepribadian orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Sabda Rasulullah, ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling disukai Allah adalah yang istiqomah, yang terus-menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan segala macam bentuk ibadah itu banyak sekali. Segala macam wirid juga banyak sekali. Dan wirid yang mahkota wirid adalah qiraatul Quran, baca Quran. Maka dianjurkan kalau sanggup sehari khatam, mangga. Tapi istiqomah. Kayaknya nggak sanggup sehari khatam. Karena satu juznya aja kalau kita baca sesuai dengan tajwidnya kurang lebih setengah jam satu juz. Dia sehari 5 juz. Berarti setiap kali sholat 1 juz. Tapi istiqomah terus. Paling tidak sehari 1 halaman juga apa-apa. Tapi adwa terus menerus istiqomah. Kemudian dikuatkan lagi oleh Rasulullah dengan sabdanya, khudhu minal amali ma tutiquna. Ambillah dari amal-amal ibadah itu ma tutiquna, yang kalian sanggup melaksanakannya. Fa innallaha la yamallu, sesungguhnya Allah tidak bosan, hatta tamallu, sehingga kalian semua bosan. Rasulullah sungguh sangat paham sekali bahwasanya umat manusia itu fitrahnya ada bosan. Maka ketika bosan, di atas sudah dianjurkan laubin lakab faat, warnai ketaatan kalian dengan yang lain. Bosan yang ini ganti yang lain. Wa min sya'ni syaitan an yuzayyina lil muridi fi mabda iradatihi al-istighfar min al-ta'at.
Dan dari salah satu upaya setan an yuzayyina lil murid adalah menghiasi untuk orang fi mabda'i iradatihi, untuk orang yang ingin memulai keinginannya untuk beribadah, untuk wirid, untuk zikir, al-istiqtaru min at-ta'at, adalah dengan memperbanyak ketaatan. Ini salah satu tipu daya setan. Itu menghiasi orang yang ingin mulai melaksanakan ketaatan, pengen rajin ibadah, di antaranya adalah dengan memperbanyak amal ibadah. Maka ketika kita mulai saya pengen ini, pengen ini, kira-kira bisa istiqomah enggak? Kalau enggak bisa istiqomah berarti datangnya dari setan, dari hawa nafsu. Banyak sekali. Ini iya, zikir ini iya, zikir itu iya terus. Padahal baru mulai ini. Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak ketaatan, wa ifratu fiha, sehingga ketika sudah banyak merasa bosan, akhirnya tinggalkan semua. Wa ifratu fiha, dan ditinggalkan. Wa qartuhu, dan tujuan setan tadi min dzalika an yaruddaha ala aqbihi bitaqi fi'l khair aslan. Dan tujuan setan menghiasi orang yang pengen mulai berzikir dengan melakukan banyak-banyak ketaatan. Tujuannya adalah agar orang tersebut dikembalikan kepada akibatnya bitarki fi'il khair, dengan meninggalkan semua perbuatan kebaikan. Aslan, dasarnya. Au fi'lihi ala ghairil wajhi, atau mengerjakan ketaatan tersebut ala ghairil wajhi alladhi yang bagi la yubadil aini, dahar, atau tetap mengerjakannya akan tetapi tujuannya adalah selain dari tujuan pada Allah. Fi'liha ala fil wajhi, atau mengerjakannya tujuannya bukan mengharapkan ridha Allah SWT. Alladhi, yang bagi la yubali lil aini bi ayyihima jahil. Thumma anal awrad takunu fil akthar salatun nafil atau tilawatin minal Qur'an. Kemudian bahwasanya wirid-wirid itu takunu fil akthar salatun nafil. Jadi jenis-jenis wirid di sini disebutkan bahwasanya wirid-wirid itu takunu fil akthar, bentuknya banyak sekali. Di antaranya adalah salatun nafil, salatun nafil, salat sunnah. Atau tilawatil Quran, atau membaca Al-Quran. Atau qira'atu ilmin, atau fikrin. Ini salah satu atau macam-macam bentuk wirid. Maka di sini contohnya adalah salatun nafil, salat sunnah. Yang kedua adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga qira'atu ilmin, atau membaca kitab-kitab yang mengandung ilmu pengetahuan.
Au dzikrin au fikrin, atau zikir atau berfikir. Wa nahnu nadhkuru nubdatun minal adabi allati yahtaju ilaiha al-amil fi hadhil wadhaifi ad-diniyah. Fa naqul wa nahnu, dan kami nadhkuru menyebutkan nubdatun minal adab, sebuah ungkapan dari adab allati yahtaju ilaiha al-amil, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang melaksanakan bihadil wadhaif, dengan tugas-tugas ibadah ini ad-diniyah. Panaqulu, maka mengucapkan yang bagi an yakuna laka wirdun min sholatin nafili sahidun ala nawafil al-waridah, yang bagi seyogianya an yakuna laka, ada bagi kamu wirdun, satu wirid, satu amalan, min sholatin nafil, dari sholat sunnah, zaidunnya sebagai tambahan ala nawafili al-waridah, atas sholat-sholat sunnah yang telah tersebutkan. Kemudian sholat sunnah yang sudah ada waktu-waktunya. Tu'ayinu lahu waqtan, berarti sholat-sholat sunnah yang ada waktunya, seperti sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah tahajud. Itu ada sholat-sholat sunnah yang ada waktu-waktunya. Dan kita dianjurkan punya sholat sunnah yang lain selain sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya, ditambah dengan sholat sunnah sebagai sholat sunnah tambahan, yaitu sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Do'ayullah waktan, yang sudah ditentukan waktunya. Batat ituhu ba'da bi'ada ditatbiqil mudawamati alaihi, dan ditetapkan dengan jumlah yang kita sanggup untuk istiqomah atau terus menerus alaihi, di atas sholat sunnah tersebut. Faqad kana minas salafi as-salih rahimahullahu ta'ala min wirdihi fil yawmi wal lailah al-qur'atin. Dan ada salah seorang ulama salaf salih, semoga Allah merahmati mereka semua, yang punya wiridnya. Jadi pengertian wirid di sini bukan apa? Bukan sekedar zikir, bukan ya. Jadi wirid itu adalah semua amalan saleh. Jadi zikir, sholat sunnah, baca Quran itu termasuk wirid. Nah, di sini disebutkan contoh dari orang salaf saleh yang wiridannya itu dalam sehari semalam adalah al-qur'atin, 1000 rakaat. Sholat sunnahnya itu sehari semalam beliau 1000 rakaat. Mislu al-Imam Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu, yaitu Imam Ali bin Al-Husain. Wa minhum man waradahu 500 rakaatin. Dan di antara mereka ada yang wiridannya adalah 500 rakaat. Dan kita sanggup enggak ya 1000 rakaat sehari semalam? Kayaknya enggak kerja ya. Maka bisa jadi 1000 rakaat. Karena sholat sunnah rawatibnya dilaksanakan dengan sempurna. Karena ada sholat sunnah rawatib bergugur itu 4 rakaat, itu sudah dilaksanakan. Kemudian sholat sunnah duhanya 12 rakaat, ditambah sholat sunnah tahajudnya maksimal, witirnya maksimal, baru ditambah dengan sholat sunnah mutlak. Jadi anjuran saya di sini adalah sempurnakan dulu sholat-sholat sunnah yang sudah ada waktu. Tahu wirid-wirid yang lain. Kayak kita dikasih wiridan sama kiai, baca ini setiap habis sholat. Wirid yang utamanya dulu dilaksanakan. Wa'lam, dan ketahuilah
Inna li sholati suratun zahirah wa haqiqatun batinatun. Dan ketahuilah bahwasanya sholat itu memiliki dua bentuk. Pertama suratun zahirah, bentuk yang nyata, wa haqiqatun batinah, dan hakikat yang tersembunyi. Ya, ada bentuk zahir, ada bentuk batin. Apa bentuk zahir sholat tersebut adalah wala taqul sholatu indallahi qimatun hatta yuqimu suratuha wa haqiqatuha. Dan sholat itu tidak punya nilai. Wala taqul sholati, dan tidak ada bentuk sholat itu indallahi, di sisi Allah, qimatun, nilai. Sholat orang tersebut di sisi Allah tidak punya nilai hatta yuqimu suratuha wa haqiqatuha, sehingga dipenuhi bentuknya dan hakikatnya, kama yang bagi, sebagaimana seharusnya. Fa'amma suratuha, adapun bentuk-bentuknya sholat itu zahirnya, fahiya al-arkan wal adab al-zahirah min al-qiyam wal qira'ah wa ruku' wa sujud wa tasbih. Jadi bentuk zahir sholat itu adalah rukun-rukun sholatnya, wal adab, dan adabnya, al-zahirah, yang jelas, di antaranya minal qiyam wal qira'ah, dari posisi kita berdiri ketika sholat, wal qira'ah, dan bacaannya, fatihahnya, wa ruku' wa sujud wa tasbih, ruku' dan sujudnya dan tasbihnya, wa nahwuha, dan seterusnya. Jadi bentuk sholat itu ada dua, zahir dan hakikat. Yang zahirnya adalah memenuhi semua rukun-rukun sholatnya. Di antaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Ini sholat fardu, itu wajib, rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Yang mampu silahkan duduk. Kemudian rukun-rukunnya dilaksanakan, dan adab-adabnya. Adab ketika wudhu bagaimana? Dan wudhu tersebut juga ada dua. Ada wudhu yang isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu. Ada yang wudhu yang ringan. Wudhu yang isbag bagaimana? Rasulullah ketika musholat itu isbagul wudhu, wudhunya sempurna, 3 kali ketika mau sholat. Tapi ketika mau tidur, Rasulullah wudhunya wudhu ringan. Bagaimana wudhu ringan itu? Enggak sempurna. Dalam artian enggak sempurna, biasa 3 sekali, kumur-kumur sekali, wajah sekali, tangan sekali. Udah, itu namanya wudhu yang ringan. Kayak contoh ketika kita mandi wajib, itu kan disunahkan wudhu dulu. Itu sudah wudhunya wudhu yang ringan, bukan wudhu untuk sholat. Tapi wudhu untuk sholat harus sempurna. Nah, di situ adalah merupakan salah satu bentuk dari bentuknya sholat yang nyata, yang zahir, dari wudhunya, kemudian rukun-rukunnya. Wa amma haqiqatuha, yang kedua, adapun hakikatnya adalah fahiya al-huduru ma'allahi wa ikhlasun niyati wal qasdi lillahi, yaitu hadirnya kita bersama Allah ketika dalam sholat, pikirannya enggak kemana-mana. Wa ikhlasun niyat, dan ikhlasnya niat, wal qasdi lillahi, dan bertujuannya adalah karena Allah SWT. Wal iqbal bikannahi al-himmah ala Allah Ta'ala, dan menghadap, perhatian kita menghadap pada Allah SWT. Wa jam'ul qalbi alaihi, dan mengumpulkan hati kita alaihi, di atas salat tersebut. Wa yakuna fikruka muqtasiran ala salatika,
dan hendaknya pikiranmu muqtasiran ala sholatika, terbatas terhadap sholat kamu saja. Maksudnya pikirannya adalah fokus di dalam sholat. Hudur ma'allah, hadirnya kita kepada Allah. Kemudian hatinya tertuju hanya kepada Allah. Pikiran kita pusat, konsentrasi hanya kepada sholat. Fala tahaddath nafsaka bighayriha, maka tidak boleh bercakap-cakap dirimu dengan yang lainnya. Masya Allah. Wa takunu muta'ajiban bi adabil munajat ma'allah, dan menjadi orang yang beradab dengan adabnya orang yang bermunajat pada Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, innamal musalli munaji rabbahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu adalah munaji rabbahu, orang yang sedang bermunajat pada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, idza qama al-'abdu ila sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, maka Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba tersebut. Wala yang bagi an yashghila bin nafil mutlaq fi waqtin nafil warada fi sunnah al-mutahharah min fi'li. Sabda Rasulullah, jika seorang hamba sudah berdiri untuk sholat, Allah langsung datang dengan menghadapkan wajahnya. Tapi mudah-mudahan Allah bimbing kita ke arah sholat yang luar biasa. Kita akhiri dengan doa qiyamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.